Namaku Arka, mahasiswa arsitektur tingkat akhir yang dunianya cuma seputar penggaris, kertas kalkir, dan maket yang nggak pernah selesai. Hari itu, jam 3 sore di perpustakaan kampus, aku bener-bener di titik jenuh. Desain tangga yang aku buat direvisi lagi untuk ke-10 kalinya. Katanya nggak logis. Sambil menghela napas panjang, aku menatap meja kayu tua nomor 42 di pojok perpustakaan. Meja yang penuh goresan. Saksi bisu ribuan mahasiswa yang mungkin sama stresnya denganku. Entah kenapa, tangan kaku ini gerak sendiri. Pakai pensil teknik 0.5 ku, aku menggoreskan satu kalimat kecil di pojok kanan meja itu. Tangga ini tidak logis, seperti hidupku. A. Konyor ya, kayak anak SMA yang lagi galau. Habis nulis itu, aku langsung pulang, tidur dan berharap besok revisiku diterima. Besoknya, aku balik lagi ke meja yang sama. Refleks, mataku langsung tertuju ke pojok meja itu. Dan jantungku rasanya mau copot. Tulisan tanganku masih ada di sana, tapi di bawahnya ada baris baru. Tulisannya rapi, sedikit miring, pakai pulpen gel hitam yang tintanya tegas. Kalau semua hal di dunia ini logis, kita tidak akan butuh imajinasi. Semangat tukang gambar. L. Aku terpaku. Aku langsung celingukan ke seluruh penjuru perpustakaan. Sepi. Cuma ada bapak perpustakawan yang sibuk menata buku di rak jauh sana. Siapa si L ini? Dan sejak kapan meja perpustakaan jadi kolom komentar media sosial? Aku sempat mau menghapus tulisan itu, tapi jariku berhenti. Ada sesuatu yang hangat di kalimat pendek itu. Sesuatu yang bikin beban revisi di tas punggungku rasanya sedikit lebih ringan. Akhirnya, aku nggak jadi menghapus tulisan L. Malah, aku mengeluarkan pensilku lagi dan menulis balasan di bawahnya. Percakapan kami di meja nomor 42 makin rutin. Meskipun pendek-pendek, rasanya kayak dapat notifikasi WhatsApp, tapi dalam bentuk goresan kayu. Ada rasa penasaran yang aneh setiap kali aku melangkah masuk ke perpustakaan. Hari itu hujan deras banget di luar. Suasana perpustakaan jadi makin sunyi. Cuma ada suara rintik yang nabrak kaca jendela. Aku lagi bosen banget sama tugas teori sejarah arsitektur yang tebelnya minta ampun. Tiba-tiba terfikir sesuatu. Aku ambil pulpen, lalu menggambar sesuatu yang agak niat di pojok meja itu. Sebuah kode QR Spotify kecil. Sangat rapi, hampir kayak stiker kalau nggak dilihat dari dekat. Di bawahnya aku tulis, lagu untuk menemani tugas yang membosankan. A. Besoknya, aku sengaja datang lebih pagi. Dan benar saja, kodenya sudah dibalas. Ada kode QR lain yang digambar pakai pulpen gel hitam yang sekarang jadi ciri khasnya L. Tulisannya kali ini bikin aku senyum sendiri. Lagu darimu terlalu kaku, kayak garis penggaris segitigamu. Coba dengar ini. Ini musik untuk melamun sambil melihat hujan. L. Aku langsung scan kode itu. Judul lagunya asing, penyanyinya juga nggak pernah ku dengar. Tapi begitu audionya masuk ke telingaku, wow, rasanya aneh. Lagu itu seolah-olah tahu apa yang ada di kepalaku. Tentang rasa lelah, tentang keinginan untuk lari sejenak, dan tentang kesepian yang tenang. Malam itu di studio arsitektur yang dingin, aku dengerin lagu dari L berulang-ulang sampai subuh. Teman-temanku sibuk ngopi dan ngeluh soal deadline. Tapi aku ngerasa kayak ada seseorang yang lagi duduk di sebelahku nemenin aku kerja lewat melodi. L itu siapa ya? Apakah dia mahasiswi tingkat akhir juga yang lagi stres? Atau mungkin dia cuma hantu perpustakaan yang seleranya bagus banget? Aku melihat ke arah jendela studio yang masih basah. Entah kenapa, sosok L yang tadinya cuma sekedar huruf di atas meja mulai punya warna di kepalaku. Dan warna itu manis sekali. Minggu ini berat banget buatku. Ayah menelpon, menanyakan kapan aku lulus dan kapan aku bisa mulai bekerja di biro arsitektur temannya. Beliau nggak pernah tanya apa aku bahagia atau apa aku lelah. Baginya, hidup itu cuma soal garis lurus yang harus tepat sasaran. Di tengah tekanan itu, aku curhat di meja, pakai pensil teknik yang kutekan kuat-kuat sampai ujungnya hampir patah. Aku benci garis lurus. Kadang aku cuma mau jadi coretan gak jelas yang bebas. A. Malamnya, L membalas. Kali ini tulisannya pakai spidol biru muda. Warnanya kontras banget di atas kayu meja coklat tua.
Isinya bikin aku terdiam lama di depan meja itu. Garis lurus itu memang membosankan, Arka. Tapi ingat, coretan yang paling indah pun butuh kertas yang kuat untuk menampungnya. Jangan patah ya, L. Aku menarik napas panjang. Rasanya kayak ada beban yang diangkat dari pundakku. Tapi tepat di bawah kalimat penyemangat itu, L menulis sesuatu yang lebih tegas. Sebuah aturan. Tapi Arka, janji satu hal ya, jangan cari tahu siapa aku di dunia nyata. Jangan cari akun sosial mediaku, jangan tanya ke petugas perpustakaan. Biarkan meja ini jadi satu-satunya ruang di mana kita bisa jujur tanpa pakai topeng mahasiswa teladan atau anak berbakti. Deal? Aku menatap tulisan biru itu. Ada rasa kecewa sedikit, jujur saja. Aku ingin tahu siapa dia. Apakah dia perempuan yang suka pakai sweater kebesaran atau mahasiswi kedokteran yang selalu kelihatan sibuk? Tapi aku paham maksudnya. Di dunia yang semuanya harus serba pamer dan serba tahu, punya satu rahasia kecil yang terjaga itu mewah. Aku ambil pulpen biruku dan menulis satu kata besar di tengah meja. Deal. A. Sejak saat itu, meja nomor 42 bukan lagi sekedar tempat belajar. Itu jadi tempat persembunyianku. Satu-satunya tempat di mana aku nggak harus jadi Arka si calon arsitek hebat. Cukup jadi Arka yang sedang belajar untuk tidak patah. Aku begadang semalaman di studio arsitektur. Mataku merah, kepalaku berat, dan revisi maket ini rasanya mau meledak. Akhirnya jam 10 pagi, aku nyerah. Aku jalan ke perpustakaan, niatnya mau nyari referensi buku, tapi malah berakhir tumbang di meja nomor 42. Aku tertidur pulas, benar-benar pulas, sampai nggak dengar suara langkah kaki atau geseran kursi di sekitarku. Tiba-tiba, aku kebangun karena suara brak kecil. Kayak ada buku yang jatuh. Aku ngucek mata, nyawaku belum kumpul semua. Tapi di depanku ada siluet seseorang yang lagi berdiri membelakangiku. Dia pakai kardigan warna krem yang kelihatan hangat, rambutnya diikat asal-asalan, dan dia lagi buru-buru masukin buku ke tasnya. Begitu dia jalan menjauh, ada satu hal yang langsung nyambar indera penciumanku. Aroma jeruk nipis, segar, bersih, dan ada sedikit wangi sabun bayi. Aroma yang belum pernah kutemui di tengah bau kertas tua perpustakaan ini. Aku bengong sebentar, sampai mataku turun ke meja. Dan di sana, tepat di depan tanganku yang tadi buat bantal, ada tulisan baru. Tintanya masih basah, sedikit melebar karena kena ujung lenganku. Kamu tidurnya nyenyak sekali, ah. Aku hampir tidak tega menulis ini. Jangan lupa makan siang ya, kamu kelihatan pucat. Jantungku langsung maraton. Aku lari ke arah pintu keluar. Mataku liar nyari kardigan krem itu di antara kerumunan mahasiswa di koridor. Tapi hasilnya nihil. Dia hilang. Secepat aroma jeruk nipis itu memudar. Aku balik lagi ke meja itu. Megang tulisan yang masih basah itu pakai ujung jari. Jariku jadi warna hitam kena tintanya. Dia beneran ada. Dia nyata. Dia bukan sekedar imajinasi yang aku bangun dari tumpukan tugas. L itu seseorang yang tadi berdiri cuma 1 meter di depanku. Seharian itu aku nggak bisa fokus. Di kepalaku cuma ada satu pertanyaan. Kenapa dia nggak bangunin aku? Dan kenapa rasanya sesesak ini cuma karena hampir ketemu? Aku nggak tahu kalau kejutan sebenarnya baru akan dimulai besok pagi. Aku datang ke perpustakaan dengan perasaan yang masih campur aduk soal aroma jeruk nipis kemarin. Tapi langkahku terhenti tepat di depan pintu masuk. Ada selembar kertas pengumuman warna kuning terang, mencolok banget. Ditempel di papan pengumuman. Pemberitahuan, renovasi area studi. Seluruh meja kayu lama akan diganti dengan fasilitas meja komposit modern mulai Senin depan. Duniaku rasanya berhenti berputar. Senin depan, itu cuma tinggal 3 hari lagi. Meja komposit modern. Maksud mereka meja putih plastik yang dingin itu. Aku lari ke pojok perpustakaan. Meja nomor 42 masih di sana. Masih dengan goresan-goresan kayu yang akrab di jariku. Tapi sekarang meja itu kelihatan lebih rapuh, kayak sesuatu yang sebentar lagi bakal jadi kenangan. Tanganku gemetar saat mengeluarkan pensil teknikku. Aku nggak peduli lagi soal estetika atau kerapihan. Aku tulis pesan dengan tekanan yang kuat sampai ujung pensilku patah di tengah kata terakhir. L, mereka akan mengambil meja ini. Aku tidak mau kehilangan percakapan kita. Apa yang harus kita lakukan? A. Seharian aku duduk di sana. Aku sengaja nggak ke kelas. Aku menunggu. Setiap ada orang yang lewat, jantungku berdegup kencang.
berharap itu adalah sosok kardigan krem dengan aroma jeruk nipis. Tapi sampai jam tutup perpustakaan, sampai bapak perpustakawan berdeham menyuruhku keluar, nggak ada jawaban. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan petugas kebersihan mengangkut meja nomor 42, menumpuknya di gudang, atau mungkin menghancurkannya jadi kayu bakar. Identitas L, lagu-lagu hujan, rahasia-rahasia kecil kami, semuanya terukir di atas kayu itu. Kalau mejanya hilang, apakah L juga bakal hilang? Besok adalah hari terakhir sebelum akhir pekan, dan aku bersumpah, kalau L nggak membalas, aku sendiri yang akan mencarinya ke seluruh penjuru kampus ini. Persetujuannya batal, aku nggak bisa kehilangan dia sekarang. Jumat pagi, hari terakhir sebelum meja nomor 42 diangkut. Aku datang ke perpustakaan dengan napas yang nggak beraturan. Rasanya kayak mau ngelihat pengumuman kelulusan, tapi jauh lebih menegangkan. Aku sampai di meja itu. Dan ada balasan. Tulisan L kali ini nggak serapi biasanya. Kelihatan goresannya gemetar, seolah-olah dia nulis ini sambil nahan napas. Meja ini boleh pergi, tapi ceritaku belum selesai Aku takut kalau kita bertemu, keajaiban ini hilang. Tapi aku juga lebih takut kehilangan kamu. L. Mataku panas. Ada rasa sesak yang aneh di dada. L lanjut nulis di bawahnya, kali ini instruksinya jelas. Besok malam, sebelum perpustakaan tutup, aku akan meninggalkan sesuatu di laci bawah meja nomor 42. Ambillah, itu bagian dariku yang tersisa kalau meja ini benar-benar hilang. L. Besok malam, perpustakaan buka sampai jam 8 malam di hari Sabtu untuk mahasiswa tingkat akhir. Aku menatap laci kayu yang sudah keropos itu, tempat yang biasanya cuma berisi debu dan bekas penghapus, sekarang jadi tempat harta karun paling berharga bagiku. Sabtu ini akan jadi malam terpanjang dalam hidupku. Sabtu malam, jam 19.45. Perpustakaan sudah sepi banget. Cuma ada 1-2 mahasiswa yang lagi beresin tas. Aku jalan pelan ke arah meja nomor 42. Lampu di sudut itu sedikit berkedip, bikin suasananya makin dramatis. Dengan tangan yang beneran gemetar, aku berlutut. Aku merogoh kolong meja itu, masuk ke sela-sela laci kayu yang dalam. Jariku nyentuh sesuatu yang kasar. Kertas coklat. Aku tarik keluar. Sebuah kotak bekas sepatu yang dibungkus rapi pakai kertas sampul coklat. Di atasnya ada tulisan kecil. Untuk Arka. Aku nggak tahan buat nggak membukanya di sana. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kecil, jurnal bersampul kain biru, dan sebuah gantungan kunci bentuk kaktus kecil yang lucu. Aku buka halaman pertama jurnal itu. Ada tulisan tangan L yang sekarang sudah sangat aku kenal. Isi halaman sisanya dengan duniamu, Arka. Aku akan menunggu di bangku taman depan Fakultas Teknik setiap jam 5 sore mulai Senin depan. Datanglah, kalau kamu sudah siap melihat siapa aku sebenarnya. Aku peluk jurnal itu erat-erat. Akhirnya, teka-teki ini punya alamat tujuan. Senin sore, jam 16.55. Aku sudah berdiri di balik pilar gedung Fakultas Teknik. Jantungku, jangan tanya. Rasanya sudah mau lompat keluar dari tenggorokan. Aku melihat bangku taman itu dari jauh. Ada seorang gadis duduk di sana. Dia pakai kardigan krem yang sama dengan yang kulihat waktu itu. Dia lagi nunduk, tangannya sibuk membolak-balik sebuah buku. Buku yang persis sama dengan jurnal yang ada di tas punggungku. Dia kelihatan cemas. Sesekali dia benerin letak kacamatanya, lalu melihat jam tangan. Aku ragu. Satu langkah maju dan misteri indah di meja nomor 42 akan hancur digantikan oleh kenyataan. Gimana kalau dia kecewa lihat aku? Gimana kalau ternyata obrolan kami di atas kayu itu lebih indah daripada obrolan langsung? Aku sempat mau balik badan, tapi kemudian aku ingat kalimatnya. Jangan patah ya. Aku tarik nafas panjang, aku rapikan kerah bajuku, dan aku mulai melangkah. Langkahku makin dekat. 5 meter, 3 meter, angin sore berhembus pelan, dan di sana aroma itu kembali. Aroma jeruk nipis yang segar, yang selama ini cuma ada dalam mimpiku. Gadis itu ngerasa ada orang yang datang. Dia pelan-pelan mendongak. Matanya bulat, bening, dan ada sedikit binar ketakutan di sana yang perlahan berubah jadi lega. Kita diam-diaman selama beberapa detik, yang rasanya kayak 1 jam. Sampai akhirnya dia tersenyum. Senyum yang bikin semua desain tanggaku yang gak logis itu jadi terasa masuk akal. Kamu yang suka mengeluh soal tangga?
Suaranya lembut, sedikit serak, persis kayak nada tulisannya selama ini. Aku cuma bisa senyum bodoh sambil nunjukin gantungan kunci kaktus yang kupasang di tas. Dan kamu yang suka nulis pakai pulpen gel hitam. Kita berdua ketawa. Sore itu, di bawah pohon yang daunnya mulai berguguran, L bukan lagi sekedar huruf di atas meja. Namanya Lia. Dan dia jauh lebih indah daripada semua garis simetris yang pernah kugambar. 1 bulan sudah berlalu. Perpustakaan kampus sekarang sudah cantik banget. Meja-mejanya putih, modern, dan gak ada lagi lubang-lubang kayu atau goresan masa lalu. Tapi kalau kalian mampir ke area pojok, kalian bakal sering lihat 2 orang duduk berdampingan. Seorang cowok yang sibuk sama maketnya, dan seorang cewek yang asyik nulis jurnal biru. Kita nggak lagi nulis di atas meja, tapi di bawah meja, tangan kami saling menggenggam. Lia sesekali berbisik, "Meja ini terlalu bersih, Arka, nggak seru." Aku cuma ketawa. Aku ambil pensil teknikku, dan secara sembunyi-sembunyi aku buat 1 titik kecil di pojok meja putih itu. Titik koordinat rahasia kami. Meja kayu nomor 42 mungkin sudah jadi barang rongsokan di gudang. Tapi perasaan yang tumbuh di atasnya, itu sudah jadi bangunan permanen di hati kami. Kadang, hal-hal paling logis dalam hidup justru dimulai dari sesuatu yang nggak logis sama sekali.